Silakan kalau saya sedang menghidupkan screen, kalian tutup ya. Baik, multi-stage sampling itu berarti multi itu tahap, banyak tahap pengambilan sampel. Jadi yang bertahap itu adalah pengambilan sampelnya, ya. Nah, multi-stage sampling. Kalau satu stage sampling itu yang sebelumnya kita bahas. Jadi kemarin materi tentang cluster sampling, ya, cluster sampling itu adalah one state. Nah, kalau one state sampling artinya sampel terpilih, ya, sampel terpilih, sampel ini maksudnya adalah cluster terpilih, karena cluster sampling, maka seluruh muatannya, ya, seluruh muatannya diambil datanya atau dijadikan responden, diambil datanya atau dijadikan responden. Jadi seluruh muatannya, MI itu semuanya di data. Nah, sekarang kalau multi-stage sampling, ya, multi-stage sampling itu berarti adalah sampel dalam hal ini adalah klasternya terpilih, dilakukan pemilihan, ya, pemilihan anggotanya. Jadi, ya, di sini dipilih lagi, yaitu tidak M besar tetapi M kecil, ya. Nah, ini M kecil. Jadi klaster atau sampel terpilih semua didata. Kali ini sampel atau klaster terpilih itu tidak semua didata tapi dipilih lagi, ya. Ya, namanya multi itu banyak. Bisa 2 tahap atau 2 stage, ya, bisa 2 tahap, bisa 3 tahap atau 3 stage, atau 4 tahap dan seterusnya, ya, 4 stage dan seterusnya. Bisa tahapannya makin banyak. Nah, makin kecil tahapannya, jadi kalau one stage ini dari sisi biaya makin efisien. Dari sini keuntungannya adalah keuntungan cost-nya. Jadi keuntungan cost-nya paling efisien itu kalau one state. Ya, kenapa? Karena sampelnya ada di dalam klaster yang sama. Ya, jadi misalnya kalau dari ya, nanti kita kasih contoh, ya. Misalnya kita kasih contoh, kita punya 10.000 target, 10.000 target populasi atau populasi target, ya. 10.000 target populasi terbagi menjadi di dalam misalnya adalah ya 10 kecamatan, ya, 10 kecamatan, ya, 10.000 target populasi ada di dalam 10 kecamatan. Nah, kemudian, ya, kita pilih 3 kecamatan. Dari 10 dipilih 3 kecamatan, artinya berarti di dalamnya memuat berapa ini? 3 kecamatan kira-kira memuat 3.000 lah, ya. Ya enggak, 3.000 rumah tangga. Kalau one state sampling, ya, one state sampling itu, ya, kalau kecamatan terlalu ini, ya, terlalu besar, ya. Ini adalah memilih langsung blok sensus. Ya, 3 blok sensus, di mana satu blok sensus muatannya sekitar 100, ya. Nah, sehingga kemudian 3 blok sensus adalah 300 rumah tangga. Nah, ini kalau one state sampling, ya. Jadi 3 blok sensus. Jadi betapa efisiensinya dari sisi biaya, karena kita hanya akan mendatangi
3 blok sensus dari target populasi di suatu kabupaten kota. Ya enggak? Di suatu kabupaten kota kan luas. Kita hanya mendatangi 3 blok sensus terpilih, ya, masing-masing 100 rumah tangga, satu blok sensusnya, berarti kita akan mendata 300 rumah tangga. Ini kalau one state sampling. Dari sisi cost-nya paling efisien. Tetapi dari sisi variannya atau desainnya itu dia tidak efisien. Dia kalah di desain. Sementara yang satunya itu SRS. Ya, simple random sampling. Simple random sampling kalau memilih 300 sama-sama N kecilnya atau adalah sampelnya adalah 300 rumah tangga, ya. Ini adalah sampelnya. Ini adalah sampelnya. Maka 300 rumah tangga kalau pakai one state cluster hanya ada 3 blok sensus. Kalian tahu nggak blok sensus itu apa? Blok sensus itu adalah yang membagi habis wilayah di suatu desa atau kelurahan. Dan ini kelurahan A, ini blok sensusnya, gitu ya. Nah itu dipisah oleh apa misalnya? Dipisah oleh batasan geografi, misalnya jalan atau sungai, ya, atau sawah atau apa ya. Jadi begitu, ini blok sensus membagi habis. Nah, tadi karena ada di 3 kecamatan, jadi blok sensus dipilih. Ini desa A, desa B, desa C, sampai 1 kecamatan. Nah, ada 3 kecamatan. Nah, itu blok sensus 1, blok sensus 2, misalnya blok sensus 3. Enggak, Pak, yang penomor dari sini ya, 01, 02, 03, 04, ya, 05, 06. Nah, ya, jadi gitu. Nah, kalau dia itu menggunakan SRS, ya, jadi memilih one state sampling tadi, one state sampling mendapatkan 3 blok sensus, masing-masing 100 rota. Berarti totalnya adalah 300 rota. Ada di 3 blok sensus saja, ya. Nah, secara biaya efisien karena ngumpul di 1 blok sensus ada 100 orang langsung didata. Tapi kalau pakai SRS, ya, dengan sampel yang sama yaitu adalah 300, dia bisa menyebar, ya, di 3 kecamatan itu. Oh, ke 3 kecamatan? Enggak dong, dari kabupaten kota ini ya, dari 10.000 kabupaten kota ini. Ya, yang petanya lebih luas, dia memilih 300 secara acak. Ya, acak itu bisa di mana-mana dia, ya. Maka SRS ini kalah, ya, kalah di biaya. Kalau ini adalah unggul di biaya, kalau ini adalah kalah di biaya. Ini kalah ini, ya, kalah di biaya. Ya, tetapi unggul di varians, ya, unggul di varians dia. Ya, variannya lebih unggul. Nah, kemudian kalau multi stage itu di tengah-tengah antara one stage sama SRS. Ya, artinya apa? Dari sisi cost dia tidak semahal SRS, tapi tidak semurah one stage. Ya, dari sisi cost. Tapi dari sisi varians dia tidak memang masih di bawah SRS, tapi tidak kemudian jauh di bawah one stage. Ya, dari sisi varian, dari sisi desain. Maka kemudian multi stage sampling itu menjadi solusi terhadap kalau kita ingin mendapatkan, ya, sampel yang, ya, tidak terlalu rugi, dalam artian adalah variannya itu tidak terlalu hilang banyak, dan juga dari sisi cost itu tidak semahal kalau menggunakan SRS, ya, itu. Nah, ilustrasi dari two state sampling, jadi kalau kita tadi punya 10.000 rumah tangga, ya, 10.000 rumah tangga yang tersebar di dalam 10 kecamatan tadi, ya, 10 kecamatan. Ya, kemudian dari 10 kecamatan berarti N besarnya berapa N besarnya? N besarnya adalah 10 kecamatan. 10 kecamatan. Dipilih di sini adalah N kecilnya sebanyak 3 kecamatan. Ya, dipilih N kecilnya sebanyak 3 kecamatan. Nah,
Kemudian dari 3 kecamatan dipilih lagi, dari kecamatan terpilih adalah blok sensus, yaitu blok sensus. Ya, berarti tahap kedua di sini. Ya, ini adalah tahap pertama, pengambilan sampel kecamatan. Kemudian di sini adalah tahap kedua, ya, pengambilan. Kalau 2 tahap, ya, maka di sini bukan harus milih blok sensus, tapi milih rumah tangga dari 3 kecamatan terpilih. Jadi di tahap kedua adalah memilih 300, ya enggak? Sampelnya berapa tadi? 300 rota, ya, 300 rota dari 3 kecamatan. Ya, jadi sampel nanti bisa menyebar di 3 kecamatan tersebut, coy. Ini adalah dinamakan dengan PSU atau primary, ya, primary sampling unit. Ya, kalau yang ini namanya SSU, yaitu secondary sampling unit. Ini secondary sampling unit. Ini kalau 2 tahap. Kalau 2 tahap. Ya. Jadi tahu kenapa mesti dikembangkan tahapan-tahapan itu, ya. Jadi coba, ya, di N-nya, klasternya 3 kecamatan. Ini memuat berapa? Kalau satu kecamatannya adalah 1.000 orang, berarti di sini memuat berapa? Memuat 3.000 orang. Ya, memuat 3.000 orang. Itu, ya. Jadi 3.000 orang dipilih 300 rumah tangga. Jadi hanya memilih 100 rumah tangga, ya, memilih 100 rumah tangga di tiap kecamatan, gitu, ya. Gitu. Ini adalah 2 tahap. 2 tahap, tahap pertama PSU, tahap kedua SSU. Jadi PSU tentu harus punya frame, ya, karena probability sampling itu harus punya frame kecamatan. Dalam hal ini, contoh ini adalah punya frame kecamatan. Karena kita tahap pertama mengambil kecamatannya, jadi harus punya frame kecamatan. Ini pun tidak terlalu sulit, ya. Ya, tidak terlalu sulit. Daripada kita harus punya frame 10.000 rumah tangga, mending kita punya frame 10 kecamatan, kan mudah ini. Kecamatan 1, 2, 3 sampai 10, ya. Nah, kemudian dari kecamatan terpilih kita lakukan updating, ya. Kita lakukan updating blok sensus untuk siap memilih sampel kedua, sampel tahap kedua. Jadi di sini perlu ada frame, ya, frame apa? Frame rota. Ya, frame rota dalam blok sensus. Ya, usahakan nanti mengupdate. Di sinilah adalah proses updating, ya, proses updating ini listing. Ya, jadi listing itu adalah frame, ya, untuk dalam rangka penyediaan frame itu diupdate. Ya, jadi ini 2 tahap. Nah, kalau BPS itu lebih senang dengan 3 tahap, ya. Misalnya dari 10.000 rota yang tersebar di 10 kecamatan, ya, dipilih. Jadi N besarnya adalah 10 kecamatan. Dia dipilih 10 kecamatan, dipilih 3 kecamatan. Nah, ini adalah PSU di sini, ya. Oke. Kemudian dari 3 kecamatan terpilih, yang PSU, 3 kecamatan terpilih memuat berapa blok sensus kalau begitu. Ya, kalau setiap kecamatan punya misalnya adalah 100 blok sensus. Nah, 100 blok sensus di sini 3 kecamatan, ya, masing-masing memuat 100 blok sensus. Nah, kemudian kita pilih lagi, ya, blok sensusnya. Ya, ini adalah misalnya di sini N, di sini N aksen misalnya, gitu, ya. Nah, ini kita akan memilih, ya, masing-masing kecamatan dipilih 10 blok sensus. Ya, dipilih 10 blok sensus. Kemudian dari blok sensus terpilih di masing-masing kecamatan, berarti kita akan memilih lagi, ya, N aksen kedua adalah memilih masing-masing blok sensus itu adalah 10 rota. Ya, masing-masing blok sensus rota ini
masing-masing kecamatan dipilih, sebentar ya. Jadi masing-masing kecamatan dipilih berapa tadi? 10 blok sensus ya. 10 blok sensus. Nah, ini masing-masing blok sensus. Ini agak ngantuk ya saya ini. Kan kurang sehat nih kali ya. Ya, masing-masing blok sensus terpilih dari kecamatan terpilih, ya, dipilih lagi 10 kota. Nah, ini adalah 3 tahap. Tahap pertama adalah memilih kecamatan, tahap kedua adalah memilih kecamatan, ya. Memilih blok sensus. Jadi memilih blok sensus. Jadi di masing-masing kecamatan dipilih 10 blok sensus. Jadi ini memilih blok sensus ya, memilih blok sensus. Ini memilih kecamatan, kemudian ini memilih blok sensus. Dari blok sensus, setiap blok sensus terpilih ya memilih 10 lagi rumah tangga. Nah, dari sini ini adalah PSU, adanya Primary Sampling Unit. Jadi frame-nya adalah frame kecamatan yang disediakan. Frame-nya kecamatan harus punya. Kemudian PSU, Primary Sampling Unit. Kemudian ada Secondary Sampling Unit, ya, SSU, Secondary Sampling Unit. Nah, ini berarti kita harus punya frame apa? Frame blok sensus di kecamatan terpilih. Nah, ini penyediaan frame ya, ini khusus untuk yang kecamatan terpilih saja. Nah, nanti dari blok sensus terpilih, masing-masing blok sensus terpilih dipilih lagi 10 rumah tangga. Ini namanya USU atau Ultimate Sampling Unit atau sampling terakhir ya, Ultimate Sampling Unit. Ini frame yang disediakan adalah frame data list rumah tangga dalam blok sensus. Ya. Kemudian di blok sensus tersebut yang muatannya 100 rumah tangga dipilih 10 rumah tangga. Maka dalam hal ini ya sampelnya berapa ini? Ya, sampelnya adalah 10 rumah tangga ya dikalikan dengan ya memilih berapa blok sensus ya 10 blok sensus di 3 kecamatan terpilih. Jadi di sini adalah 300 kota ya. Jadi sama-sama menggunakan 300 rumah tangga ya, tetapi dia caranya adalah multi-stage sampling. Di sini 3 tahap. Tahap pertama adalah memilih kecamatan, tahap kedua memilih blok sensus, tahap ketiga memilih rumah tangga. Ini tahap ketiga. Oke. Nah, di dalam multi-stage sampling tentu kita harus ya bisa yang namanya membuat skema. Ya, skema dibuat sesuai tahapannya. Ya. Artinya tahapannya itu berapa tahap? Tahapannya apa saja? Jadi di sini pertanyaan adalah berapa tahap? Kemudian metodenya apa saja? Nah, gitu ya. Metode apa? Metode yang sudah dibahas sebelumnya. Ada SRS, ada PPS, ada sistematik gitu ya. Ada ya rasio, ada kemudian regression ya. Ada namanya adalah regression estimator ya, cluster sampling ya. Nah, jelas kalau cluster sampling, sebenarnya multi-stage sampling itu cluster sampling yang bertahap. Ya. Jadi gitu. Nah, nanti yang tahapannya metodenya apa? Itu ditentukan di setiap tahapannya. Ya, sesuai tahapannya. Jadi tentukan dulu skema samplingnya, skema sampling. Nah, kemudian yang kedua adalah ya yang harus harus dilakukan ketika menggunakan multi sampling adalah menghitung bobot, menghitung
bobot. Ya, atau W. Ya, ini perlu dipastikan bobotnya ya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung ya estimator. Ya, menghitung estimator. Baik itu berupa estimate-nya maupun variansnya. Ya. Nah, itu cukup ya materinya. Di sini dilipat gitu ya, ada skema, kemudian menghitung bobot dan menghitung estimator. Ini yang perlu perlu dikuasai oleh nanti metodologi dalam menggunakan multi-stage sampling. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, adapun mengenai teknisnya bagaimana bobot itu dari skema sampling. Kalau kita menyusun skema sampling yang benar, maka kita akan mudah memformulakan bobot. Nah, nanti setelah bobotnya diperoleh dengan baik, berikutnya menghitung estimator. Karena pada dasarnya estimator misalnya, ya estimator itu selalu menggunakan bobot. Estimator total itu bobot. Ya, bobot dari W I dikalikan YI ya, gitu. I 1 sampai N kecil gitu ya. Jadi bobotnya ini ya. Kalau SRS bobotnya adalah N besar per N. Jadi sigma dari N besar per N. Kalau pakai S SRS Y ya. Y ini adalah I 1 sampai N. Kemudian N besarnya keluar, N kecilnya keluar, maka akan jadi N besar kali per N sigma YI. I 1 sampai N, ini adalah N dikalikan Y. Ya. Ini kalau bobot. Pentingnya bobot di situ ya, pentingnya bobot di situ. Bisa mengestimasi jumlah dari populasi. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini enggak ada nih. Apa dengan ngantuk bagaimana ya? Ya. Nah, setelahnya gini, saya beri kesempatan untuk diskusi ya. Ini apa tidak? Sampai selesai. Ya, artinya saya sampai jam 4 di Zoom, kalian boleh berdiskusi di ruangan konsultasi. Di mana ruang konsultasinya? Di main room. Jadi sekarang main room nanti akan jadi ruang konsultasi. Ya, kapan kalian masuk main room, beritahu saya, nanti saya akan respon ya. Nah, silahkan diskusi. Kalau udah selesai boleh langsung diupload, boleh live ya. Nah, apa bahan diskusinya nanti saya kirim di classroom-nya ya. Saya kirim di classroom-nya masing-masing kelompok. Saya kira materi kan sudah lengkap, udah detail. Siapa bilang saya nggak ngasih materi detail? Ini materinya memang melipat. Jadi namanya melipat itu ya dari ujung depan ke ujung belakang dilipat set. Nah, adapun detailnya ada di video sudah saya berikan sejam lebih bahkan. Ini kan kita setengah jam ya. Kan jarang-jarang juga kan kuliah setengah jam gitu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan kalau mau ditanyakan. Tanya apa dari SRS juga silahkan. SRS sampai sekarang. Enggak bertanya itu kemungkinannya dua, paham sekali, mudah sekali, atau tidak paham sama sekali. Jadi kalau diantaranya itu berarti ada yang mengganjal. Tapi anastis nggak mungkin tidak paham sama sekali, kecuali tidak memperhatikan. Enggak, kecuali tidak memperhatikan, saya yakin itu paham. Karena mudah. Ya, cukup mudah.
Tidak sulit materinya ya. Oke, kita langsung bagi ke classroom aja ya. Apa namanya, breakout ya, untuk kalian diskusi. Nanti saya kirim ke classroom yang mau diskusikan ya, dan dijadikan responsi. Siapa ini di sini ya? Abid ya? Abid atau siapa ya? Atau Rifki? Rifki, sudah nih ya. Silakan untuk masuk ke breakout. Jadi saya akan standby. Tapi dalam posisi off cam. Saya akan muncul kalau ada notice. Ya. Sampai ketemu pekan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.